Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Halo sahabat belajar, selamat datang di Ayo Belajar Channel, tempat seru untuk menambah wawasan dan pengetahuan setiap hari. Yuk kita jelajahi berbagai materi menarik dengan cara yang mudah, asik, dan menyenangkan bersama kami. Hari ini kita akan membahas salah satu materi penting dalam IPS kelas 8, yaitu mobilitas sosial. Yuk kita pelajari bersama bagaimana perubahan status sosial bisa terjadi dalam kehidupan masyarakat. Eits, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukung video ini dengan cara subscribe, like, dan komen agar mudah mendapatkan video pembelajaran lainnya. Mari belajar! Udah pada tahu belum nih, apa itu dinamika penduduk? Kalau belum, mari kita bahas bersama. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Indonesia mengalami perubahan penduduk dari tahun ke tahun. Indonesia dari tahun ke tahun mengalami perubahan jumlah penduduk yang signifikan. Untuk mengetahui pertambahan penduduk, dapat menggunakan rumus berikut ini. P sama dengan buka kurung, L dikurang M tutup kurung, ditambah buka kurung I dikurang E tutup kurung, dengan penjelasan, P adalah pertambahan penduduk. L adalah jumlah kelahiran dalam 1 tahun, M adalah jumlah kematian dalam 1 tahun, I adalah jumlah penduduk yang masuk, dan E adalah jumlah penduduk yang keluar. Lalu, apa saja faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk? Pertama, angka kelahiran atau natalitas. Angka kelahiran atau natalitas merupakan angka yang menunjukkan bayi yang lahir dari setiap 1000 penduduk per tahun. Angka kelahiran dapat dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, tinggi, jika angka kelahiran berkisar lebih dari 30 per tahun. Kedua, sedang, jika angka kelahiran berkisar 20-30 per tahun. Ketiga, rendah, jika angka kelahiran berkisar kurang dari 20 per tahun. Kedua, angka kematian, mortalitas. Angka kematian, mortalitas, merupakan angka yang menunjukkan jumlah kematian dari setiap 1000 penduduk per tahun. Mortalitas dibagi menjadi 3 jenis. 1. Tinggi jika angka kematian berkisar lebih dari 18 per tahun. 2. Sedang jika angka kematian berkisar 14-18 per tahun. 3. Rendah jika angka kematian berkisar 9 hingga 13 per tahun. Perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi yakni suatu perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Pada ranah negara, migrasi terbagi 2, yaitu imigrasi, penduduk dari luar masuk, dan emigrasi, penduduk dari dalam pindah keluar. Mari kita bahas satu persatu. 1. Migrasi internasional. Perpindahan penduduk melewati batas negara atau antar negara. Imigrasi, masuknya penduduk suatu negara ke negara lain. Emigrasi, keluarnya penduduk suatu negara ke negara lain. Remigrasi, kembalinya emigran ke negara asal. Dua, migrasi nasional. Perpindahan penduduk dalam satu wilayah negara. Perpindahan penduduk jenis ini terbagi menjadi beberapa jenis. Pertama, transmigrasi. Perpindahan penduduk yang padat penduduknya ke pulau yang jarang penduduknya. Kedua, urbanisasi. Perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ketiga, ruralisasi. Perpindahan penduduk dari kota ke desa. Keempat, sirkulasi. Perpindahan penduduk yang tidak menetap atau tinggal sementara waktu di daerah tujuan. Piramida penduduk.
Sudah pernah mendengar istilah piramida penduduk belum? Pada pembahasan ini, kita akan membahas sedikit mengenai piramida penduduk. Simak serta dengarkan dengan seksama ya materinya. Piramida penduduk merupakan suatu grafik yang menggambarkan susunan penduduk berdasarkan usia pada saat tertentu yang berbentuk piramida. Berdasarkan umur, jenis kelamin, dan karakteristik penduduk suatu daerah atau negara, terdapat 3 jenis piramida penduduk, yaitu piramida penduduk muda atau ekspansif, piramida penduduk dewasa atau stasioner, dan piramida penduduk tua atau konstruktif. Piramida penduduk muda, ekspansif. Piramida penduduk muda menggambarkan pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah tertentu, di mana angka kelahiran tinggi dan angka kematian rendah, sehingga wilayah tersebut mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat. Contohnya adalah negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan India. Kedua, piramida penduduk dewasa, stasioner. Piramida ini menggambarkan pertumbuhan penduduk yang seimbang antara angka kelahiran dan angka kematian. Jenis piramida ini dapat ditemukan di negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris. Ketiga, piramida penduduk tua, konstruktif. Piramida ini menggambarkan pertumbuhan penduduk di suatu wilayah yang mana angka kelahiran mengalami penurunan dengan tingkat kematian yang rendah. Contoh, Jerman. Komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain sebagainya. Pertama, komposisi penduduk berdasarkan usia. Komposisi penduduk berdasarkan usia dapat dibuat berdasarkan usia tunggal, seperti 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Selain itu, dapat juga dibuat berdasarkan interval dengan usia tertentu, seperti 0 sampai 5 tahun, 6 sampai 12 tahun, 13 sampai 15 tahun. Kedua, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat digunakan untuk menghitung perbandingan jenis kelamin atau sex ratio. Pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk yang cepat akan menyebabkan kondisi sebagai berikut. Satu, pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. 2. Persebaran penduduk yang tidak merata. 3. Komposisi penduduk kurang menguntungkan karena disebabkan banyak usia muda yang kurang produktif, sehingga beban ketergantungan tinggi. 4. Arus urbanisasi tinggi. Banyak yang beranggapan kota lebih banyak menyediakan lapangan kerja. 5. Menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Selanjutnya, kita beralih kepada pembahasan bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Pertama, perbedaan agama. Mengapa kita perlu memahami berbagai kegiatan ibadah agama selain yang kita anut? Hal ini sangat penting agar kita dalam berhubungan antar umat beragama saling memahami dan menghargai atau bertoleransi.
Ketiga, perbedaan suku bangsa. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Sebagian besar suku Jawa tinggal di Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Akan tetapi, jutaan jiwa telah bertransmigrasi dan tersebar ke berbagai pulau di Nusantara, bahkan bermigrasi ke luar negeri. Suku Sunda, suku Melayu, dan suku Madura adalah kelompok terbesar berikutnya di negara ini. Suku Batak, Minangkabau, dan banyak suku Melayu lainnya memiliki banyak populasi. Populasi suku Bugis adalah kelompok suku terbesar ketiga di Sulawesi Selatan. Bagaimana proses mobilitas sosial di Indonesia? Mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial yang ada pada istilah tersebut mengandung makna gerak yang melibatkan seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Berdasarkan bentuknya, mobilitas sosial dibedakan atas mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Mari kita bahas satu persatu. Mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat. Baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi, social climbing, maupun turun ke tingkat lebih rendah, social sinking. Mobilitas vertikal ke atas, social climbing. Social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena peningkatan status atau kedudukan seseorang. Naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi, seorang karyawan yang karena prestasinya dinilai baik kemudian berhasil menduduki sebagai kepala bagian, manajer, bahkan direktur suatu perusahaan. Selanjutnya, mobilitas vertikal ke bawah. Social sinking. Social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Proses social sinking seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya. Kedua, mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Sebagai contoh, mutasi karyawan pada sebuah perusahaan Saluran mobilitas sosial. Mobilitas sosial dapat dilakukan melalui beberapa saluran yang dapat mengubah status seseorang. Contohnya, pertama pendidikan. Merupakan saluran untuk mobilitas vertikal yang sering digunakan, karena melalui pendidikan, orang dapat mengubah statusnya. Kedua, organisasi politik. Memungkinkan seseorang untuk meningkatkan status dalam kehidupannya. Ketiga, organisasi ekonomi. Bergerak dalam bidang perusahaan maupun jasa, umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Keempat, organisasi profesi. Dapat dijadikan sebagai saluran mobilitas vertikal, contohnya Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, Ikatan Dokter Indonesia, IDI,
Pembahasan terakhir, kita akan membahas tentang dampak mobilitas sosial. Bagaimana dampak positif terjadinya mobilitas sosial? Berikut ini beberapa dampak positif terjadinya mobilitas sosial. Yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Jadi teman-teman, itulah pembahasan kita tentang mobilitas sosial. Semoga materi ini bisa membantu kalian lebih memahami bagaimana perubahan status sosial terjadi dalam masyarakat. Jangan lupa untuk terus belajar, karena ilmu akan selalu bermanfaat dalam kehidupan kita. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video berikutnya di Ayo Belajar Channel. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengetikan atau pengucapan. Jangan lupa untuk dukung video ini dengan cara subscribe, like, dan komen, agar mudah mendapatkan video pembelajaran lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.